Baik, sebelum mengawali presentasi, izinkan saya ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ika Dek Bayu Adi Pradana dengan NIM 2311031178. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai dan norma di sekolah dasar. Nah, sebelum lanjut, apa sih itu norma? Norma adalah petunjuk dari tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi yang dimaksud adalah konsekuensi atau ancaman yang akan diterima jika melanggar norma-norma yang tidak dilakukan. Nah, jadi dapat disimpulkan nilai dan norma ini saling berkaitan. Norma lahir dari akumulasi nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat, serta tujuan dari norma ini untuk mewujudkan nilai yang ada di tengah masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, ada pula bagian-bagian dari norma. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesopanan, yang ketiga ada norma kesusilaan, yang keempat ada norma hukum. Nah, pengertian dari norma agama ialah aturan bertingkah laku yang bersumber dari ajaran agama. Norma tersebut berupa perintah, anjuran, dan larangan. Yang kedua ada norma kesopanan, adalah keseluruhan aturan bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan tersebut timbul dalam pergaulan masyarakat. Norma kesopanan disebut juga aturan yang beradab. Yang ketiga ada norma kesusilaan, adalah aturan bertingkah laku manusia yang berdasarkan hati nurani. Susila artinya baik, budi bahasanya, beradab atau sopan. Yang terakhir ada norma hukum, ialah aturan yang bersumber dari hukum. Norma hukum didasarkan sepenuhnya pada undang-undang. Nah, kenapa sih harus diadakan norma di sekolah dasar? Nah, pentingnya penerapan nilai dan norma di sekolah dasar bukan hanya tentang mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter siswa untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, etis, dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, apa saja sih implementasi dari norma agama? Yang pertama itu ada menjalankan perintah beribadah, seperti pada umat beragama Hindu, melakukan puja trisandiya. Yang kedua adalah ada larangan menyakiti orang lain. Nah, di sini kita tidak boleh mendukung murid yang melakukan kekerasan kepada temannya. Yang ketiga ada anjuran menyayangi sesama. Nah, kita diajarkan untuk saling menyayangi teman maupun guru yang ada di lingkungan sekolah. Yang keempat ada anjuran menjaga lingkungan. Nah, dengan menjaga lingkungan tersebut, sistem pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan. Yang kedua ada penerapan norma kesopanan di sekolah dasar. Yang pertama adalah tidak teriak-teriak saat pelajaran berlangsung. Nah, ini biasanya sering terjadi pada siswa di sekolah dasar. Cara mengatasinya ialah dengan memberikan nasihat kepada siswa tersebut. Yang kedua, tidak mengejek teman. Nah, di sini kita sebagai guru eh, harus mengajarkan dan memberitahu siswa agar tidak saling membuli teman, agar agar tidak terjadinya permasalahan di dalam kelas. Yang ketiga ada berpakaian rapi, berperilaku sopan, santun kepada semua orang. Nah, di sini siswa juga dapat meniru dari seorang guru. Kenapa? Karena jika seorang
pengajar itu sudah berpakaian rapi, maka siswa tersebut akan meniru perilaku guru tersebut. Yang keempat ada menyapa guru dan teman saat berpapasan di jalan. Nah, ini mungkin sudah sering siswa-siswa lakukan di sekolah. Nah, yang selanjutnya ada penerapan norma kesusilaan. Yang pertama ada perilaku jujur. Adalah tidak menyontek saat ulangan, tidak membohongi ayah dan ibu, dan tidak mencuri. Yang kedua ada berbuat adil, ialah tidak mau menang sendiri, mau berbagi makanan dengan saudara dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, jadi di sini kita harus saling menghargai teman. Yang ketiga tidak menipu teman, menjaga barang titipan teman dan tidak menceritakan keburukan teman. Nah, selanjutnya ada penerapan norma hukum di dalam sekolah. Yang pertama mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau di saat sekolah yang merasa jauh dari rumah biasanya dia menyeberang. Ada beberapa siswa yang menyeberang dari arah berlawanan ke dalam sekolah. Nah, kita harus mengikuti peraturan seperti menyeberang pada zebra cross. Yang kedua ada larangan mencuri, larangan berbuat kekerasan. Nah, di sini seperti yang tadi, tidak boleh melakukan kekerasan, apalagi cyberbullying, bullying dalam kelas, itu sangat dilarang oleh pemerintah. Karena sudah banyak kejadian yang dialami oleh beberapa siswa, contohnya di Cilacap yang viral di TikTok tersebut. Yang ketiga adalah larangan berbuat kerusakan. Jadi siswa juga harus menjaga lingkungannya agar tetap bersih dan menjaga barang-barang yang ada di kelas. Yang keempat, larangan berkelahi ataupun korupsi. Nah, di sini eh, adik-adik tidak boleh berkelahi kepada teman sebayanya karena bisa menyebabkan kesenjangan pertemanan pada siswa. Ya, korupsi ini contohnya seperti adik-adik disuruh menabung oleh ibunya, menabung misalnya 20.000, tetapi adik-adik tidak menabungnya dan menghabiskannya di sekolah padahal sudah dibedakan dari sebelum sekolah sudah dibekali 10.000, 20.000 untuk ditabung, tetapi semuanya dibelanjakan dan dari situlah kita harus mendidik agar supaya ke depannya adik-adik itu tidak menjadi tidak terbiasa dalam melakukan hal tersebut. Jadi lanjut. Nah, yang kedua ini ada nilai. Nilai adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting, dihargai, dan dijunjung tinggi oleh individu atau kelompok. Nilai-nilai ini berbentuk dasar moral, etika, dan identitas seseorang. Contohnya, nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, kesetiaan, keadilan, dan tanggung jawab. Nah, penerapan nilai di sekolah, yang pertama ada kehormatan dan kejujuran. Memiliki integrasi dalam segala hal, menjaga kejujuran dan menghormati orang lain adalah nilai yang esensial bagi keberhasilan siswa. Nah, di sini pasti banyak yang nggak jujur kalau ditanya tentang apa sih masalahnya sama teman kok bisa eh, bertengkar, pasti banyak yang membela dirinya sendiri. Yang kedua ada kerjasama dan keterbukaan, kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, menghargai pendapat orang lain, dan terbuka terhadap ide-ide baru adalah keterampilan yang sangat berharga bagi perkembangan siswa. Nah, yang ketiga ada kedisiplinan dan tanggung jawab. Menemukan kedisiplinan diri, menghargai tanggung jawab atas tindakan, dan konsistensi dalam menjalankan tugas adalah nilai-nilai yang membentuk karakter. Nah, yang keempat ada empati dan keterampilan sosial. Kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, menunjukkan empati dan memiliki keterampilan sosial yang baik, merupakan nilai-nilai yang penting dalam membentuk karakter yang positif. Yang kelima ada kesetaraan keadilan.
Membangun lingkungan di mana setiap siswa dihargai tanpa memandang latar belakang, agama, atau karakteristik pribadi lainnya adalah nilai yang penting dalam menciptakan sekolah yang inklusif. Yang keenam, kreatif dan inovasi. Mendorong kreativitas pemikiran kritis dan inovasi membantu siswa dalam menemukan solusi baru dan mengembangkan potensi mereka secara lebih luas. Nah, yang terakhir ada konsistensi dalam mempertahankan nilai. Penting untuk konsisten dalam menerapkan nilai-nilai ini di aspek kehidupan sekolah, baik dalam kurikulum, interaksi siswa, hingga kebijakan sekolah. Nah, dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, kita dapat membantu membentuk karakter siswa yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk pertumbuhan mereka, tidak hanya dalam hal akademis, tetapi juga dalam hal moral dan sosial. Nah, saya dapat mengambil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Jadi, nilai dan norma ini saling terkait. Nilai-nilai seseorang seringkali menjadi dasar bagi norma-norma yang diikuti dalam masyarakat. Misalnya, nilai kejujuran dapat mengarah pada norma untuk tidak berbohong atau nilai toleransi dapat menjadi dasar norma untuk menghormati keberagaman. Nilai dan norma merupakan bagian integrasi integral dari struktur sosial yang membentuk cara kita berinteraksi, membangun hubungan, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka membentuk dasar dalam membentuk budaya dan kebiasaan dalam masyarakat. Norma merupakan salah satu yang penting bagi siswa di era globalisasi sekarang ini. Penerapan norma dalam diri siswa, sekolah dasar sangat penting untuk membentuk suatu karakter yang baik. Sikap saling menghormati, menghargai, itu merupakan sikap yang harus ditanamkan pada diri seseorang anak sejak kecil. Nah, sekian dari pemaparan penerapan nilai dan norma di sekolah dasar. Jadi saya sebelumnya meminta maaf jikalau ada salah kata ataupun ada salah kalimat. Saya mohon maaf sebelumnya. Sekian dulu dari pemaparan saya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om Suksemu.